air dingin. Tony bilang dia nggak dihajar sama bos Bubun. Dia juga nggak ditanya apa-apa. Cuma disuruh ikut ke hotel. Terus disuruh berdiri di bawah shower. Pakai air dingin. Sampai 2 jam. Bos Bubun gak nanya apa-apa? Enggak. Itu sengaja teror mental. Bisa jadi. Tapi untungnya Tony nggak jatuh mental. Dia bilang dia makin dendam. Karena sadar dia nggak akan mungkin ngelawan bos Bubun secara fisik. Enggak, Kang. Barusan kamu nunduk, saya kira kamu sedih. Enggak, Kang. Oke. Gimana kabar istri kamu? Baik, Kang. Masih secantik dulu? Masih. Masih atau berkurang sedikit? Cuma jarang make up aja. Kecuali kalau mau pergi-pergian. Masih selangsing seperti dulu? Sekarang agak gemuk. Mungkin karena sudah turun mesin 2 kali. Iya, Kang. Nggak seksi seperti dulu? Saya nggak pernah mikirin itu. Nggak ada perubahan apa-apa di perasaan kamu? Enggak. Alhamdulillah. Saya bangga sama kamu. Saya juga tenang. Terima kasih, Kang. Ini yang baru, Kang. Pauji sama Abuy. Kalian sekarang berlima, Iya, Kang. nggak bisa bersepuluh. Nanti dicari lagi, Kang. Kita mau perang. Idan nggak datang? Nggak. Nggak ada kabar? Nggak. Mudah-mudahan karena ada urusan, bukan karena seperti Wawan sama Ican. Saya diancam, sama seperti kalian. Sama gengnya Tony? Bukan. Saya nggak ada yang kenal. Katanya, saya jangan balik lagi ke terminal. Mau ada perang. Kalau saya ketemu lagi sama mereka di terminal, posisinya musuh. Kita akan perang melawan orang-orang yang sekarang pegang pasar dan ekspansi wilayah ke sana. Buat saya, ini bukan berarti serakah, tapi balas dendam. Karena mereka yang lebih dulu mulai mengganggu kita. Betul, Kang. Kalau saya lagi ngomong, jangan motong. Maaf, Kang. Saya sih nggak nyesel keluar dari terminal. Saya ke sana diajak, bukan kemauan sendiri. Terus di sana kerjanya nggak tenang. Saya juga. Saya lebih enak kerja yang dulu. Biar nggak rutin bantu saudara jual beli beras. Saya belum bilang sama Encuy kalau saya mau keluar. Sebetulnya saya masih mau di terminal. Soalnya kalau keluar, saya belum tahu mau kerja di mana. Perang sebetulnya sudah dimulai. Beberapa orang kita sudah disikat satu persatu. Tapi gak perlu takut. Perbesar pasukan kita. Biarkan mereka yang takut. Alasan saya cuma satu itu. Takut. Kalau kamu takut, gak usah pulang. Tidur di sini aja. Tidurnya di mana? Di biaya. Sama biaya? Bukan sama biaya, tapi di warung biaya. Kalau malam, biaya pulang. Warungnya kosong. Kamu bisa tidur di bangku. Bangkunya panjang, bisa buat tidur. Besar tapi kecil. Saya bisa jatuh. Kamu tidurnya jangan gerak. Kayak ada yang lagi kamu pikirin, Jang. Iya, Cep. Soal pasar atau soal terminal? Bukan dua-duanya. Apa tuh? Kang Mus tadi nanya-nanya soal istri saya.
Kayaknya Kang Mus merhatiin juga soal hubungan saya sama Serena. Halo? Di mana Teh? Di rumah? Gak ke kantor? Mau sih, tapi... Gak ada lagi yang harus diurus? Iya. Emangnya gak kangen sama Kang Ujang? Enggak. Sedikit pun. Jujur aja, kalau sedikit mah ada. Saya udah curiga sejak lama. Iya, udah seminggu. Kangennya kayak apa? Pakai banget. Kalau kangennya pakai banget, jangan gengsi. Bukan gengsi, cuma Kang Ujangnya gitu-gitu aja. Cuek. Padahal aku udah ngasih kode. Saya udah berusaha jaga jarak, Cep. Tapi Saya sama Serena harus sering ketemu, sering pergi bareng, karena urusan kerjaan. kamu nyalahin kerjaan? Bukan nyalahin kerjaan, tapi keadaannya emang gitu. Kalau kenyataannya ternyata Teteh memang bertepuk sebelah tangan gimana? Udah pasti aku bakal patah hati. Kira-kira bakal pengaruh sama kerjaan gak? Secara profesional harusnya sih enggak. Tapi aku kan cuma manusia biasa. Pasti ada pengaruhnya. Itu yang saya takutin, Cep. Serena penting buat bisnis kita. Bisnis kita pernah turun produksi sama penjualannya. Begitu Serena masuk, kita berjaya lagi. Kita butuh dia. Dia yang tahu soal terminal. Orang seperti kita cuma bisa mengejar, bikin takut orang, atau mengambil alih. Kita terlatih sebagai petarung, bukan sebagai manajer. Memangnya bos kecil itu manajer? Apapun istilahnya, dia punya teman-teman yang bisa diatur sebagai anak buah. Mau nurut sama dia. Buat saya, itu artinya dia manajer. Saya taunya manajer kalau dia kerjanya di kantor. Udah, kita nggak usah terusin bahas itu. Dia mau disebut manajer atau enggak, itu nggak penting. Yang penting, kalian cepat normal lagi. Sehat walafiat. Bisa turun ke jalan lagi. Saya capek ngurus semuanya sendirian. Iya, Cep. Biaya? Apa? Makan? Enggak, Kopi? bukan. Apa tuh? Saya boleh tidur di sini? Kalau kamu tidur di sini, terus ada yang makan? Atau ada yang mau ngopi? Gimana? Bukan sekarang, nanti malam. Emangnya kamu selama ini tidur di mana? Kontrakan. Sekarang belum bayar kontrakan. Emangnya uang kamu habis pakai buat apa? Jangan boros atuh. Bukan itu persoalannya. Apa tuh? Pengen cari suasana baru aja. Kalian itu nggak cocok kalau mau manja. Malu sama bentuk badan. Buat mengembalikan kelenturan, mulai hari ini langsung latihan lagi. Pelan-pelan aja. Siap. Tapi ada syaratnya. Jangan bawa orang luar. Kalau orang terminal juga nggak apa-apa. Enggak, cuma saya sendiri. Harus sudah bangun sebelum warung buka. Siap. Itu aja syaratnya. Kalau kamu siap, saya oke. Pinggang kamu masih sakit? Sedikit? Kalau cuma sedikit mah nggak usah dirasain. Siap. Tangan aman. Aman. Wuhen, kenapa kamu nggak jawab? Maaf, saya kira yang ditanya cuma kun aja. Kamu mau saya anggap nggak ada? Jangan, Kang. Saya ada. Tangan aman. Aman. Mana pukulan kanan? Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kiri. Kiri, balas kanan. Ding, ya? Kok perasaan gak enak? Kamu ada perasaan apa? Maksudnya, mau bilang perasaan gak enak? Motornya yang gak enak. Turun dulu. Lihat ban belakang. Kempes. Pantesan, perasaan dinaikinnya nggak enak. Tadi saya ke rumah Tony. Tony cerita soal kemarin dia dibawa bos Bubun ke hotel. Terus disuruh berdiri di bawah shower. Pakai air dingin. Tony bilang dia nggak dihajar sama bos Bubun. Dia juga nggak ditanya apa-apa. Cuma disuruh ikut ke hotel. Terus disuruh berdiri di bawah shower. Pakai air dingin. Sampai 2 jam. Bos Bubun kan nanya apa-apa. Enggak. Itu sengaja
Teror mental. Bisa jadi. Tapi untungnya Tony nggak jatuh mental. Dia bilang dia makin dendam. Karena sadar dia nggak akan mungkin ngelawan bos Bubun secara fisik.